Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang proses tektonisme, vulkanisme, dan dampaknya terhadap kehidupan. Bentukan muka bumi tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi akibat adanya dinamika litosfer yang mengubah raut muka bumi. Terdapat suatu tenaga dari bumi yang bisa menyebabkan terbentuknya berbagai bentuk muka bumi. Tenaga tersebut adalah tenaga geologi. Tenaga geologi adalah tenaga yang mempengaruhi terbentuknya muka bumi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar bumi. Secara umum, tenaga geologi terbagi menjadi dua, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, dan sedangkan tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Tenaga endogen terdiri dari tenaga tektonisme, vulkanisme, dan tenaga seisme. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua tenaga, yaitu tenaga tektonisme dan vulkanisme, serta bagaimana dampaknya terhadap kehidupan. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau dislokasi atau perubahan bentuk atau deformasi kulit bumi. Berdasarkan luas dan waktu terjadinya, gerakan tektonis dapat dibedakan menjadi: yang pertama ada gerak epirogenetik, adalah gerak atau pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama serta meliputi daerah yang luas. Contohnya adalah penenggelaman benua Gondwana menjadi Sesar Hindia. Gerak epirogenetik dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada epirogenetik positif, yaitu gerak turunnya daratan sehingga kelihatan permukaan air laut yang naik. Yang kedua ada epirogenetik negatif, meliputi daerah yang sempit. Contoh dari orogenetik adalah pembentukan pegunungan-pegunungan yang ada di bumi seperti pegunungan Andes, Rocky Mountain, dan Sirkum Mediterania. Gerak orogenetik menyebabkan tekanan horizontal dan vertikal di kulit bumi yang mengakibatkan terjadinya dislokasi atau berpindah-pindahnya letak lapisan kulit bumi. Peristiwa ini dapat menimbulkan: yang pertama ada proses lipatan atau folded process, yaitu suatu bentuk kulit bumi berbentuk lipatan atau gelombang yang terjadi karena adanya tenaga endogen yang arahnya mendatar dari dua arah berlawanan, sehingga lapisan-lapisan batuan di sekitarnya terlipat dan membentuk puncak lipatan atau antiklin serta lembah lipatan atau sinklin. Lipatan terdiri atas berbagai bentuk, di antaranya yang pertama ada lipatan tegak, yang kedua ada lipatan miring, yang ketiga ada overfold, yang keempat ada recumbent fold, yang kelima ada overthrust. Berikutnya kita masuk ke patahan atau fold process. Tenaga endogen yang bekerja di sini biasanya pada batuan yang padat dan keras dengan waktu relatif cepat, sehingga lapisan batuan yang terkena tekanan tidak sempat melipat, melainkan retak-retak sampai akhirnya patah. Akibat pematahan massa batuan tersebut, terdapat bagian muka bumi yang mengalami penurunan atau pemerosotan, membentuk lembah patahan. Bagian yang mengalami pemerosotan dinamakan dengan graben atau sleng, sedangkan bagian yang naik membentuk punggung atau puncak disebut dengan horst. Sekarang kita masuk ke vulkanisme. Vulkanisme adalah semua peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma ke permukaan bumi. Peristiwa vulkanisme berhubungan dengan pembentukan gunung api, yaitu pergerakan magma dari dalam litosfer yang menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Aktivitas magma disebabkan oleh tingginya suhu magma dan banyaknya gas yang terkandung di dalamnya. Ada dua bentuk gerakan magma yang berhubungan dengan vulkanisme. Yang pertama ada intrusi. Intrusi magma yaitu terobosan magma ke dalam lapisan-lapisan litosfer tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Intrusi magma dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada batolit, yang kedua ada intrusi datar, yang ketiga ada lakolit, yang keempat ada gang atau korok, dan yang kelima ada diaterma.
Bentukan hasil intrusi magma merupakan sumber mineral yang sangat penting artinya secara ekonomi. Karena pada daerah intrusi seringkali didapati berbagai mineral seperti intan, tembaga, besi, emas, perak, dan mineral logam serta non-logam lainnya. Yang kedua ada ekstrusi magma, yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi sampai di atas permukaan bumi. Materi hasil ekstruksi magma dapat berupa, yang pertama ada lava, yang kedua ada lahar, yang ketiga ada eflata, yang keempat ada ekalasi. Ekstruksi identik dengan erupsi atau letusan gunung api yang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada erupsi efusif, yaitu berupa lelehan lava melalui retakan atau rekahan atau lubang kawah suatu gunung api. Yang kedua ada erupsi eksplosif, yaitu berupa ledakan dengan mengeluarkan bahan-bahan padat berupa bom, lapili, kerikil, dan debu vulkanik bersama-sama dengan gas dan fluida. Menurut tempat keluarnya magma, erupsi dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada erupsi linear, yang kedua ada erupsi areal, dan yang ketiga ada erupsi sentral. Berdasarkan kekentalan magma, tekanan gas, kedalaman dapur magma, dan material yang dikeluarkan, letusan gunung api dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada letusan tipe Hawaii, terjadi karena lava yang keluar dari kawah sangat cair sehingga mudah mengalir ke segala arah. Yang kedua, letusan tipe Stromboli. Letusan tipe ini bersifat spesifik, yaitu letusan-letusannya terjadi dengan interval atau tenggang waktu yang hampir sama. Yang ketiga, letusan tipe vulkano. Letusan tipe ini mengeluarkan material padat seperti bom, abu, lapili, serta bahan-bahan padat dan cair atau lava. Yang keempat, letusan tipe Merapi. Letusan tipe ini mengeluarkan lava kental sehingga menyumbat mulut kawah. Yang kelima, letusan tipe Peret atau Plinian. Letusan tipe ini sangat berbahaya dan sangat merusak lingkungan. Yang keenam, ada letusan tipe Pele. Letusan tipe ini biasa terjadi jika terdapat penyumbatan kawah di puncak gunung api yang bentuknya seperti jarum sehingga menyebabkan tekanan gas menjadi bertambah besar. Dan yang terakhir, letusan tipe Saint Vincent. Letusan tipe ini menyebabkan air danau kawah akan tumpah bersama lava. Selain gunung api yang dihasilkan dari aktivitas ekstruksi magma, ada beberapa fenomena alam yang terbentuk dari proses lanjutan atau pasca vulkanisme. Kenampakan tersebut antara lain, yang pertama ada sumbat lava. Kenampakan ini terjadi ketika lava yang padat dalam pipa vulkanik yang padam menjadi massa yang resistan. Yang kedua ada kaldera dan danau kaldera. Adalah cekungan besar yang ada di puncak gunung. Kenampakan ini terjadi akibat letusan yang sangat dahsyat dan meninggalkan lubang yang besar. Jika lubang ini kemudian terisi air, akan membentuk danau kaldera. Yang ketiga ada plato lava. Kenampakan ini terjadi karena magma yang keluar bersifat encer, sehingga mampu menyebar dan membentuk hamparan lava yang luas, dan lama-kelamaan secara perlahan lava ini membeku hingga membentuk suatu dataran tinggi yang disebut dengan plato. Kenampakan yang terakhir adalah geyser dan mata air panas. Di kawasan vulkanik, air tanah bisa dipanaskan oleh magma. Air yang terpanaskan ini bisa muncul ke permukaan dengan tenaga eksplosif. Inilah yang disebut dengan geyser. Jika air ini keluar melalui aliran air di celah batuan, terbentuklah mata air panas, sedangkan geyser merupakan air yang memancar secara periodik. Keberadaan gunung berapi di suatu daerah selain menimbulkan dampak negatif berupa bencana seperti letusan, gas beracun, dan tanah longsor yang selalu mengancam penduduk sekitarnya, ternyata dapat pula membawa dampak positif berupa manfaat yang sangat besar bagi kehidupan. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber energi. Yang kedua, sebagai sumber mineral dan bahan galian. Yang ketiga, sebagai objek wisata dan olahraga, sebagai daerah pertanian yang subur.
Yang kelima sebagai daerah hujan orografis, dan yang keenam sebagai sumber plasma nutfah. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga mudah dimengerti, mudah dipahami, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.